Selamat siang Bu Sela. Siang, Dok. Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu untuk Bu Sela? Begini dok, sudah 2 bulan ini ya dok ya, dada kiri sebelah sini sakit sekali, sering sekali sakitnya dok. Oh gitu, ada nyeri dada dan sudah berlangsung 2 bulan ya. Baik-baik. Bisa Ibu ceritakan pada saya secara runut seperti apa sih gejala nyeri dadanya itu? Iya, sakit di dada terus sering timbulnya terus sampai jadi sesek gitu, nafasnya tuh berat sekali rasanya dok. Akhirnya saya sih sudah berobat ya ke dokter beberapa kali, sampai 3 minggu yang lalu dok, saya dirawat dok, karena waktu itu saya kira saya serangan jantung dok. Begitu ya, jadi sampai ada rasa nyeri, terus kadang hilang timbul dan rasanya itu seperti sesak napas tercekik betul, ya, begitu iya. baik. Nah, saya ingin memperjelas Bu Sela, kapan sih biasanya gejala itu timbul? Oh ya nggak tentu dok, bisa saya di kantor ataupun saya lagi di rumah, bahkan lagi tidur dok tuh bisa timbul serangannya begitu saja. Makanya saya jadi takut dok, takut ada kejadian apa-apa gitu dok. Kejadian apa-apa itu maksudnya apa Bu Sela? Kalau misalnya saya lagi tidur terus timbul itu serangan itu ya, sakit dadanya sampai sesek kayak kecekik, saya takut nanti saya bangun nggak ada yang nolongin, suami saya nggak bisa nolongin, saya takut mati dok. Baik. Saya mencoba memahami ya Bu Sela ya, bahwa sudah 2 bulan dan Ibu Sela mengalami bentuknya serangan-serangan. Bu Sela sudah pernah memeriksakan diri ke dokter untuk ini? Saya sudah memeriksakan diri. Lalu hasilnya bagaimana? Ya kata dokter sih waktu itu fisik saya sih baik ya, fisik saya sehat-sehat saja gitu. Tapi memang dok, saya ini kolesterolnya agak tinggi. Udah gitu juga tekanan darah saya ini nggak tetap gitu, nggak stabil. Kadang tinggi, kadang rendah gitu dok. Gitu. Tapi bisa saya katakan bahwa Bu Sela ini cukup concern dengan kesehatannya dan rajin memeriksakan diri ke dokter ya? Oh iya dok, kan di kantor saya memang ada check up setiap tahun. Nah 2 tahun yang lalu itu saya baru tahu bahwa memang kolesterol saya ini tinggi. Dan kalau nggak salah kan memang kalau kolesterolnya tinggi tuh bisa jadi serangan jantung kan dok? Ya memang kolesterol itu merupakan salah satu faktor Bu Sela untuk terjadinya gangguan jantung ya. Lalu tentunya dokter memberikan saran pada Bu Sela. Apa yang dokter sarankan? Ya, emang kata dokter sih saya tuh harusnya diet, terus lagi tuh suruh olahraga gitu ya dok. Tapi dokter tahu sendirilah saya ini kan sibuk gitu, nggak mungkin lah saya sempat untuk diet, untuk olahraga. Saya sering sekali menjemput tamu untuk makan siang, nggak sempet dok untuk ngatur diet, olahraga. Terus saya nggak sempat sekali. Oke, Bu Sela ada waktu luang gitu kira-kira yang bisa dipakai? Kayaknya nggak mungkin lah dok, orang saya ini selalu lembur. Kalau memang ada waktu akhir pekan, mendingan saya istirahat kan daripada saya harus olahraga. Jadi rasanya kalau mencari waktu luang untuk sekedar berolahraga masih sulit saat ini ya? Oh gitu, baik. Bu Sela, bagaimana pekerjaan Bu Sela akhir-akhir ini? Saya rasa sih kalau pekerjaan sih sampai sekarang semuanya berjalan seperti yang saya inginkan. Ya, tapi memang cuma mungkin beban pekerjaannya akhir-akhir ini memang agak lebih berat ya dok ya. Memang saya agak sering lembur gitu. Maklum kan pekerjaan perusahaan saya ini baru ya dok ya. Jadi saya harus bekerja lebih keras gitu loh. Oh begitu, ya. Jadi perusahaan Bu Sela ini masih baru ya. Betul. Nah, Bu Sela tentunya sebenarnya ini pekerjaan banyak ya karena perusahaan Ibu baru. Apa Ibu pernah mengkonsumsi obat misalnya? Karena gejala ini tentu mengganggu ya Bu Sela ya? Saya minum obat dari, kalau dokter kasih resep buat saya pasti minum obat dok. Tapi itu, pokoknya serangan sesak saya ini masih terus ada dok sampai sekarang. Itu loh dok yang sangat mengganggu buat saya dan saya pengen sekali ditolong dok. Iya, Bu Sela sudah tepat datang kemari ya. Bu Sela, obat selain yang dari dokter gitu atau minuman-minuman sekarang banyak ya Bu Sela ya, minuman yang untuk menjaga stamina, apalagi untuk orang sesibuk Bu Sela. Bu Sela cukup sering mengkonsumsi minuman seperti itu? Ya, maksudnya dokter gimana dok? Maksud saya apa Bu Sela menggunakan minuman untuk stamina atau suplemen mungkin? Dulu dok sebelum saya sakit ini memang dok saya tuh kalau misalnya udah
banyak kerjaan, lembur, saya minum kopi, kadang minum minuman untuk nambah energi, memang sering dok saya pakai gitu. Iya, iya. Nah, kalau kita amati ya, kebiasaan ibu minum minuman itu, minum kopi misalnya, dengan serangan yang suka timbul ini menurut ibu apakah ada hubungannya? Enggak deh dok, rasanya enggak ada. Apalagi sejak saya habis dirawat ini, saya nggak pernah lagi minum-minum seperti itu kan. Saya takut itu karena saya minum kopi, terus jadi saya serangan jantung, jadi saya berhenti sama sekali minum kopi. Tapi serangan itu tetap dok masih ada gitu. Makanya saya tuh rasanya nggak enak sekali. Jadi kebiasaan itu sudah dihentikan, tapi serangan itu masih tetap timbul. Baik, iya. Nah, Bu Sela, tentunya saya memerlukan suatu pemeriksaan ya untuk mencari kira-kira apa yang melatar belakangi gejala yang Bu Sela alami ini, ya. Saya sekarang akan melakukan pemeriksaan. Bu Sela, kita menuju ke sana yuk. Mari, mari. Baik, rasanya dari pemeriksaan yang sudah saya lakukan tadi, tampaknya memang keadaan tubuh Bu Sela ini berada dalam keadaan baik. Iya, tetapi memang tadi Ibu juga menceritakan pada saya bahwa sejak 2 bulan terakhir ini Ibu mengalami nyeri dada di sebelah kiri dan nyeri ini hilang timbul, bahkan kadang-kadang disertai sesak napas. Iya, betul, ya, betul begitu baik. dok. Ya. Nah, Bu Sela, saya ingin tahu apa yang Ibu rasakan bila gejala itu datang. Takut sekali dok, takut sekali, saking seseknya, nafasnya berat itu saya takut sekali, saya takut mati, bener dok. Iya, iya, baik. Berapa lama biasanya gejala itu timbul, Bu Sela? Lama deh, rasanya lama sekali deh dok. Ada lebih dari 1 jam? Enggak sih, rasanya sih nggak nyampe 1 jam ya dok ya. Cuma kayaknya akhir-akhir ini nih lama banget deh serangannya itu. Saya tuh jadi tegang, apalagi kalau saya lagi sendirian nggak ada yang nolongin dok. Aduh, saya tuh takut banget. Aduh, saya ini sakit apa sih ya dok ya? Iya, iya Bu Sela. Saya memahami Ibu menjadi takut karena rasanya mungkin tidak bisa mengontrol keadaan. Iya betul, ya. saya takut sekali. Tetapi sebenarnya Bu Sela ini sudah berlangsung 2 bulan dan saya yakin tentunya Ibu sudah melakukan banyak hal untuk mengurangi gejala ini. Saya ingin tahu apa yang biasanya Bu Sela lakukan untuk mengurangi keluhan. Iya, di rumah tuh kan ada pembantu. Paling saya minta tolong pijetin ya. Kebetulan tuh si Mbok tuh pinter banget mijetnya. Atau ya kalau enggak ya saya, kalau enggak terlalu parah gitu serangannya ya saya sibuk-sibukin aja, biarin pokoknya supaya nggak inget gitu. Tapi kadang nggak bisa juga loh dok, serangannya itu suka parah banget. Saya sampai terpaksa nelpon suami atau kalau nggak minta tolong tetangga biar bawa saya ke rumah sakit. Saya nggak bisa deh dok kalau udah kayak gitu, bener-bener saya takut mau mati, saya takut deh. Iya, baik. Tapi saya tertarik ya dengan cara Ibu tadi tuh ya, dan itu caranya bagus sekali. Ibu mencoba mengalihkan gejala gitu ya, entah dipijat atau Ibu membereskan rumah gitu ya. Tapi saya juga perhatikan rasanya dukungan dari keluarga banyak ya Bu Sela ya? Iya dok, suami saya tuh pokoknya perhatian sekali, anak-anak juga gitu. Makanya saya tuh nggak ngerti dok, dari dulu juga saya ini sehat badannya. Kenapa kok bisa jadi begini? Itu loh dok yang saya nggak ngerti. Udah berobat ke sana kemari, katanya saya nggak apa-apa. Tadi juga dokter bilang saya nggak apa-apa kan? Iya betul. Nah, tetapi memang ya wajar Ibu merasa takut karena Ibu Sela memang benar-benar merasakannya ya. Iya betul, baik. sakit Bu Sela, sekali. masalah pekerjaan bagaimana? Pekerjaan sih baik-baik aja dong, nggak ada apa-apa kok. Saya suka kerja di sini. Iya, pokoknya semua menyenangkan deh buat saya. Semua menyenangkan dan memang ini keinginan Ibu sendiri untuk bekerja? Iya, saya senang sekali bekerja sini. Ya memang saya seperti saya tadi katakan, memang pekerjaannya akhir-akhir ini cukup banyak gitu, tapi saya suka dok mengerjakan pekerjaan tersebut. Tapi Ibu senang menjalaninya ya, baik-baik. Nah, Bu Sela, pada saat gejala itu timbul ya, apa Bu Sela juga merasa perutnya mual gitu atau rasa nyeri di perut gitu ada? Enggak ada ya. Atau mungkin bagaimana? Apa suka rasanya kesemutan sampai mati rasa gitu? Enggak. Paling memang ini
keluar keringat dingin ya dok ya di tangan, terus di telapak kaki gitu ya dok. Terus rasanya nih kaki ini berat sekali, nggak bisa diangkat gitu. Nanti kalau udah kayak gitu terus langsung deh nafas nih rasanya berat sekali, dadanya sakit, udah deh langsung sesak kayak kecekek kayak mau mati begitu dok rasanya. Itu yang membuat saya benar-benar takut dok. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita amati ya, Bu Sela tadi barusan ceritakan pada saya, gejala-gejalanya itu berurutan gitu ya. Iya, begitu. Dari kaki dulu. Cepat sekali gitu rasanya dok. Dan bentuknya yang serangan-serangan Iya, itu. iya. Kira-kira Bu Sela bisa tentukan, kira-kira kapan nih saya mau dapat serangan misalnya? Nggak tahu dok, kapan aja pokoknya. Makanya tadi saya juga cerita lagi, tidur aja juga serangan dok. Kan saya nggak tahu deh dok, saya tuh bener-bener bingung deh. Saya ini sakit apa sih dok? Iya, betul-betul. Nah, memang Bu Sela mengeluhkan ada gejala yang satu, ada gejala juga yang lain yang rasanya membuat Bu Sela menjadi khawatir ya. Tetapi Bu Sela sudah tepat datang kemari ya. Meskipun dokter-dokter menyarankan atau berkata yang sama bahwa Bu Sela itu baik-baik saja ya. Bu Sela secara fisik memang normal, hasil pemeriksaan fisiknya normal. Kita akan mencari bersama-sama ya Bu Sela apa yang harus kita lakukan ke depan. Bu Sela mau? Baik. Ya. Baik. Bu Sela, gejala ini sudah berlangsung 2 bulan ya. Dan saya yakin tentunya ini menimbulkan sesuatu perasaan yang kurang nyaman. Dan Ibu tadi juga sudah menceritakan pada saya bagaimana cara Ibu mengatasi keluhan-keluhan ini. Tapi saya ingin Bu Sela untuk mencoba perlahan-perlahan ya Bu ya. Bagaimana sih cara Ibu mengatasi gejala itu? Ya, seperti yang tadi saya katakan dok, saya minta tolong sama pembantu saya, mijetin gitu. Terus ya saya kalau bisa gitu ngalihin perhatiannya saya gitu, saya sibuk-sibuk deh pokoknya ngerjain apa. Tapi kadang kalau udah lagi kebanyakan kerjaan juga dok, sibuk itu malah jadi timbul serangannya dok gitu. Kalau udah kayak gitu saya juga coba mau baring gitu. Kadang kan katanya suruh ngatur napas ya dok, saya pernah baca di buku gitu. Saya usaha untuk ngatur napas tapi nggak bisa ya dok, saya takut banget deh dok. Iya, iya. Jadi memang kalau serangannya sedang timbul dan itu dirasakan berat, Bu Sela menjadi juga khawatir ya, tidak bisa mengatur keadaan. Iya, betul. Tetapi cara-cara yang Bu Sela tadi lakukan, sudah lakukan selama ini tuh tampaknya cukup membantu ya Bu ya? Iya, kadang-kadang membantu ya dok. Tapi kalau misalnya serangannya pas lagi parah gitu, kayak yang waktu sampai dibawa ke rumah sakit itu, tuh saya nggak bisa mau ngatur nafas saya, rasanya berat banget gitu, sesek gitu, sesengah-sengah, nggak bisa sama sekali dok gitu. Jadi kayaknya percuma gitu, saya tuh mau narik nafas tuh nggak bisa gitu dok. Bagaimana sih biasanya Bu Sela melakukan pengaturan nafas itu kalau Ya tarik sedang nafas timbul? panjang gitulah dok, kan katanya di buku gitu ya, suruh tarik nafas panjang. Gitu. Saya coba tapi nih suka sesek begitu dok, nggak bisa jadinya. Oke. Mungkin cara Ibu bernafas atau mengatur nafas itu mungkin bisa kita coba lebih rileks ya. Mungkin kita bisa latih ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa pilih posisi duduk yang paling nyaman ya. Baik. Nah, mungkin kita bisa agar membantu kita lebih rileks, mungkin Ibu bisa membayangkan tempat-tempat yang membuat nyaman. Menurut Bu Sela apa tempat yang bisa membuat Bu Sela rileks? Ya di rumah ya dok ya, biasanya kalau istirahat, kalau sempet ya saya sambil pasang lagu gitu dok. Oke, baik. Kita lagi ada di rumah, kita membayangkan rumah yang tenang, Bu Sela sedang mendengarkan musik gitu. Mungkin Bu Sela membantu untuk lebih bisa masuk membayangkan. Bu Sela bisa tutup mata ya. Saya tutup mata ya dok. Boleh. Terus kita coba untuk tarik nafas 3 hitungan. Nanti kita buang lagi 3 hitungan dan kita tahan nafas selama 3 hitungan. Dan kemudian kita ulangi lagi. Saya pandu dulu awalnya ya Bu Sela. Baik. Kita tarik nafas 1, 2, 3. Kita buang lagi 1, 2, 3. Tahan 1, 2, 3. Kita tarik lagi 1, 2, 3.
keluarkan 1, 2, 3, ditahan 1, 2, 3. Nah, seperti itu bisa Bu Sela lakukan terus. Pada prinsipnya kita menarik nafas 3 hitungan, lalu kita membuang 3 hitungan, dan kita tahan 3 hitungan. Mungkin awal ini kita hitungannya masih cepat, tapi lambat laun pikiran kita pun juga teralih dengan hitungan-hitungan itu, sehingga hitungannya menjadi lebih lambat dan lebih teratur, ya Bu Sela. Tetapi saya memahami bila serangan itu sedang timbul, Bu Sela rasanya sulit untuk mengontrol keadaannya. Iya, susah sekali dok. Makanya saya tuh sampai bingung. Ini nih sebenarnya saya ini sakitnya tuh sakit apa sih dok? Orang kalau lagi datang serangan itu kok nakutin sekali, kayak sakit jantung. Tapi katanya dokter saya nggak sakit jantung. Sebenarnya sakit apa sih dok? Iya. Memang serangan-serangan yang datang itu membuat Bu Sela menjadi panik ya. Iya. Dan memang betul nama penyakit ini adalah gangguan panik, Bu Sela. Oh, gangguan panik. Bahaya nggak sih dok? Gangguan panik ini merupakan suatu kelompok penyakit kecemasan atau gangguan ansietas ya Bu Sela. Dan sifatnya tuh seperti yang sudah Bu Sela alami. Bentuknya serangan-serangan yang mendadak dan kadang-kadang rasanya begitu berlebihan sehingga sulit untuk mengontrol keadaan gitu ya. Tetapi penyakit ini sama sekali tidak membahayakan. Dan yang penting memang penyakit ini bisa diobati Bu Sela. Oh, begitu ya dok ya. Iya, kadang saya tuh sampai mikir apa nih saya mau jadi gila kayak begini. Ini saya takut banget deh dok. Betul. Ya memang kita sulit ya Bu Sela mendefinisikan apa itu gila gitu ya. Tetapi memang pada saat gejalanya datang, memang rasanya kehilangan kontrol untuk semuanya gitu, sehingga betul. Jadi berlebihan, rasa yang berlebihan timbul itu terus rasanya kok nggak bisa diatur keadaannya. Tapi baik Bu Sela, saya akan memberi Bu Sela obat yang tujuannya mengatasi gejala. Lambat laun juga Bu Sela akan merasakan bisa mengontrol gejala. Tetapi memang obat tidak nomor 1. Bu Sela sendiri pernah rasakan bahwa sebelum dengan obat bertemu dengan saya, Bu Sela sudah melakukan sendiri latihan-latihan sebelumnya ya. Dan latihan-latihan inilah yang lebih penting daripada obat ya. Dok, ya. Sehingga latihan-latihan ini tetap harus kita coba untuk lakukan ya. Saya ingin bertemu Bu Sela 1 minggu lagi, tetapi sebelumnya saya memberi Bu Sela PR ya, seperti pekerjaan rumah. Bu Sela tetap melakukan pengaturan nafas seperti tadi. Seperti yang tadi itu ya dok ya. Pada saat serangan-serangan itu timbul ya. Apa yang sudah Bu Sela lakukan seperti mengalihkan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang berguna, itu juga tetap dilanjutkan. Saya ingin bertemu Bu Sela 1 minggu lagi. 1 minggu lagi ya dok. Saya ingin mengecek efektivitas obat sambil latihan-latihan itu. Baik, kita bertemu 1 minggu lagi. Hati-hati di jalan. Baik-baik Bu Sela. Ya.